Dan bukan audit biasa, investigasi audit. Sehingga saya menyebut yang bersangkutan sebagai bankir, perampok gitu misalnya. Maka kata kuncinya, jangan pilih manusia sembarangan. Berikan itu pada orang yang ahli dan mau memegang amanah. Nah ini kan tidak terjadi, sudah tidak ahli, tidak pegang amanah. Coba, kesalahannya berapa kali tuh? Sudah ganda gitu. Itu jawaban saya soal Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama soal uang beredar, walaupun itu ditanya ke Rizal Ramli, oke, saya jawab gitu. Saya kira pertanyaan ke saya nggak ada itu. Pertanyaan ke saya lebih banyak ke Rizal Ramli gitu posisinya. Uang beredar sangat tergantung dari kebijakan APBN. Uang beredar sangat tergantung dari kebijakan perkreditan perbankan. Uang beredar sangat tergantung dari pinjol. Makanya kemarin pinjaman online itu sampai punya potensi sampai 2.600 triliun posisinya. Uang beredar yang di bawah yang posisinya informal itu juga banyak terjadi pada mereka yang melakukan bank subuh posisinya. Tetapi dari keseluruhan kebanyakan uang beredar cuma 2 institusi yang mempengaruhi apakah uang itu dimiliki oleh masyarakat atau tidak. Yang pertama adalah tadi APBN, seberapa besar spendingnya. Yang kedua adalah bagaimana perbankan melakukan pembiayaan atas perkreditan posisi. Mari kita bahas satu persatu posisi itu. Kalau kita lihat APBN, maka kata kuncinya adalah soal efektivitas kebijakan. Dan ternyata kita tahu kebijakan ini tidak efektif. Anda bisa lihat penyerapan. Kalaupun kemudian terjadi penyerapan naik, penyerapan itu terjadi pada oligarki, bukan pada masyarakat. Itu bisa dilihat sesungguhnya pada bagaimana pengakuan mereka tentang penyerapan yang jelek di pusat maupun di daerah. Pendapat terakhir dari misalnya ketika Menteri Keuangan melapor kepada Presiden tentang daerah yang mempunyai serapan jelek itu, lalu daerah lebih merasa aman kalau ditaruh di bank posisinya. Artinya baik pusat maupun daerah sesungguhnya punya penyerapan yang jelek. Dan indikator berikutnya sesungguhnya bisa disilpa, Pak. Tapi pada saat yang sama ketika kita lihat spending budgetingnya sedemikian rupa tinggi, yang terjadi apa yang saya sebut dalam identifikasi masalah saya yang 17 masalah tadi. Salah satunya adalah crowding out effect, bahwa keseimbangan primer yang besar tadi dipakai untuk membayar cicilan dan bunga. Bahkan untuk membayar bunga saja tidak cukup. Apa artinya? Uang beredar yang pakai melalui APBN dipakai untuk menutupi persoalan kebijakan bunga dan kebijakan utang luar negeri. Itu berarti ada 2 kesalahan. Pertama soal alokasi yang ternyata lebih banyak jatuh ke oligarki. Kesalahan kedua, untuk bayar pokok dan bunga saja tidak cukup gitu. Ya masyarakat terima sisa. Maka trickle down effect itu bukan sekedar gagal, dia sama sekali tidak punya makna. Kan mereka tapi tetap masih pegang teori trickle down effect. Mereka masih tetap menggunakan teori Y sama dengan C plus I plus J plus X minus M posisinya. Itu jawaban ke Bapak. Yang kedua apa tadi ya? Pertanyaannya ke saya ya? Ke Pak Rizal. Ke saya nggak ada, saya lihat. Makanya setelah ini saya pamit, saya kira. Ya, soal ini Pak, apa namanya? Peter Gonta. Itu Garuda. Ya, Garuda. Saya karena I'm a man on the database gitu ya. Saya hanya bicara berdasarkan data. Jadi sepanjang saya tidak punya data, Peter Gonta kan pernah jadi komisaris gitu posisinya. Dan dia kan acap kali merasa bicara atas nama salah satu pemegang saham gitu posisinya. Saya kira Peter Gonta kalau ngomong isu kayak gitu, ya silakan ajukan ke KPK. Ingat kasus Brompton dan sejumlah mobil mewah ya? Di Garuda ingat ya? Betul. Yang sampai akhirnya dirutnya dicopot ya? Iya. Ingat ya? Nah itu persoalan itu sesungguhnya punya ada konflik antara sejumlah pemegang saham dengan direksi dan ada persoalan kecurigaan itu. Itu yang saya dengar lobbynya masalahnya gitu. Jadi soal kemudian overpricing, kalau overpricing atas leasing pesawat itu masih terjadi, saya kira itu bukan hanya sekarang, dari zaman dulu udah begitu. Persoalan pokoknya adalah komisarisnya ngapain, DPR-nya ngapain. Bahkan kalau naik ke atas, BUMN-nya, Kementerian Negara BUMN-nya, deputinya ngapain gitu.
Jadi bukan buat saya tidak ingin mengunyah atau mencerna dengan enak isu Peter Gonta. Buat saya itu isu apa ya, yang sesungguhnya malah memalukan diri mereka sendiri gitu ya. Dan kita tidak ya oke, Garuda bakal bangkrut gitu karena bakal diambil oleh Pelita. Tapi jangan salah, Garuda juga punya utang ke sejumlah agen di Indonesia demikian tinggi posisinya. Nah, jadi saya cuma bisa bilang, yuk kita kelola dengan baik, karena pada hakikatnya sejak era Tanri Abeng sebagai Menek BUMN hingga hari ini, saya melihat tidak ada good corporate governance di BUMN, baik dari pelakunya sendiri maupun sampai dengan tingkat kementeriannya. Saya ingin mengatakan ke Bapak semua, saya ingin bertransaksi sama BUMN saja, si BUMN itu menghindar, nggak mau transaksi. Padahal transaksi saya transaksi menguntungkan. Tapi mereka lari, sampai-sampai saya harus menyatakan kepada para pejabat tinggi di BUMN bahwa ini bisa ya, manusia-manusia, saya bilangnya manusia. Ini bisa ya, manusia-manusia di BUMN yang kerjanya kita kasih untung malah nggak mau karena dia ketakutan. Gitu posisinya. Artinya sesungguhnya saya yang berpendapat betapa banyak direksi dan komisaris itu mikir pribadi, bukan mikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan itulah kemudian saya dapatkan tesis bahwa sesungguhnya para direksi dan komisaris itu bermain politik dengan uang BUMN sehingga mereka punya jabatan, antara lain jabatannya menteri atau jabatan lain-lain. Anda bisa lihat di era SBY, Anda bisa lihat di era Joko Widodo, berapa banyak anak-anak BUMN yang kemudian bisa melompat dari posisi direksi ke kementerian. Anda bisa lihat. Itu bukan tidak punya latar belakang. Dalam audit saya, itu bisa saya temukan mereka melakukan apa gitu. Bahkan saya pernah memaki dalam sebuah BUMN, kenapa menggunakan uang untuk permainan-permainan politik kayak gitu. Dan itu dalam audit, dan bukan audit biasa, investigasi audit. Sehingga saya menyebut yang bersangkutan sebagai bankir, perampok gitu misalnya. Sudahlah, itu masa lalu. Tapi itu tidak selesai sama dengan sekarang. Jadi soal apa yang disampaikan oleh Peter Gonta buat saya, ya bukan isu hot juga, isu biasa-biasa aja. Tapi itu problematik yang memang sengaja dilakukan dan tidak pernah diselesaikan. Maka, kata kuncinya, jangan pilih manusia sembarangan. Berikan itu pada orang yang ahli dan mau memegang amanah. Nah ini kan tidak terjadi. Sudah tidak ahli, tidak pegang amanah. Coba, kesalahannya berapa kali tuh? Sudah ganda. Gitu. Itu jawaban saya soal Garuda. Closing statement. Bapak sekalian, kecamuk dunia internasional ini, ke depan ini makin parah Bapak sekalian. Sungguh makin parah. Anda bisa lihat Amerika untuk membangun sistem pertahanan di Asia Pasifik terfokus pada Laut Cina Selatan itu membangun double cover. Cover pertama kerjasama Amerika, Korea Selatan, Jepang, India, dan Australia. Cover di depan itu Amerika, Australia, Inggris, dan Prancis. Fokusnya ke Laut Cina Selatan. Lalu orang berteriak, apakah mungkin ini akan terjadi perang dunia ketiga? Ini punya hubungan dengan isu global climate change, di mana kita dipaksa untuk bermain renewable energy, tapi berbasis teknologi mereka. Jadi di belakang global climate change sesungguhnya adalah soal transaksi. Anda wajib membeli teknologi yang mereka punya dalam rangka energi baru terbarukan. Antara lain tadi soal bagaimana kalau kita lihat di pembangkit itu tenaga panas bumi. Karena itu luar biasa mereka anggap sebagai renewable dan mereka anggap itu termasuk yang mengurangi gas emisi rumah kaca. Nah, begitu masuk gas emisi rumah kaca, di mana rumusnya C sama dengan P, ditambah dengan posisi bagaimana services pada pembentukan C dan kemudian tiap unit menghasilkan, kata kunci gas emisi rumah kacanya adalah soal penduduk. Sehingga rumusnya C akan meningkat kalau jumlah penduduknya tetap, dan C juga akan meningkat kalau servicesnya menaik, dan tiap unit atas posisi C juga bertahan. Maka kata kuncinya adalah kurangi penduduk, ketemu vaksin dan COVID dan vaksin. Ketemu teriakan saya tentang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seberapa sadar Masumi misalnya menyadari relasi-relasi isu energi, isu vaksin COVID, isu perekonomian, isu peperangan, isu konflik perdagangan, mata uang, dan ujung-ujungnya adalah soal konflik apa yang disebut dengan khilafah berbasis materialisme. Saya ulang ya,
Bapak sekalian sebagai bagian penutup, dan ini tantangan terbesar bagi Masyumi. Sadarkah Masyumi bahwa sesungguhnya yang sedang diterapkan adalah khilafah berbasis manusia? Konsepnya sama, khilafah. Tapi khilafahnya adalah khilafah materialisme. Bukan khilafah keilahiyahan. Nah itu mereka ambil. Mereka ambil melalui isu COVID dan vaksin, mereka ambil melalui energi, mereka ambil melalui keuangan, mereka ambil melalui peperangan-peperangan berbasis kekuatan nuklir. Makanya Perancis protes terhadap Amerika karena Australia menggunakan kapal selam berbasis tenaga nuklir. Nah, bagaimana ketika persoalan itu kita pindah ke dalam negeri? Anda bisa lihat bagaimana peranan Bank Dunia. Di awal tahun aja Bank Dunia menyatakan pinjaman 400 jutanya dalam rangka mengatasi kerentanan fiskal. Tapi Anda bisa lihat lagi kemarin pinjaman yang 500 seperti apa. Dan lalu isu yang beredarnya adalah, sudahlah, soal utang piutang itu soal biasa. Dan banyak kalangan intelek menyebut sebagai soal utang piutang itu soal biasa katanya. Bukan hal yang luar biasa dan tidak perlu ditakut. Sama seperti pendapat Sri Mulyani. Saya tanya balik ke Mas Sumi, bagaimana relasi utang piutang itu dengan ya ayuhan nafsul mutmainah, terutama dalam hubungan dengan riba. Saya ngomong seperti ini karena ya ayuhal ladzina amanu lima ta'kuluna ma la taf'alun. Artinya saya mengatakan pada Mas Sumi, kalau Mas Sumi memang mau tegak bicara, di hadapan mata kita sesungguhnya ada problematik besar. Amerika sebagai global superpower dunia, adidaya dunia, itu sesungguhnya sudah mencanangkan satu dogma bahwa mereka ingin menjadi adidaya dunia lewat perubahan kebijakan militer dengan kebijakan ekonomi. Dan mereka menjadikan uang, saya ulang ya, uang dan utang sebagai senjata. Dan itu terjadi di awal abad 20 dan mereka canangkan itu sesungguhnya lewat Marshall Plan dan sekarang, hingga sekarang. Itu makanya mereka tidak setuju dengan perilaku Cina. Dan pada saat yang sama, Cina melakukan perlawanan. Dan herannya, kita hanya sibuk soal peranan Cina di Indonesia. Kalau istilah saya di depan teman-teman Petamburan itu pada 2016 adalah, kita tidak layak hanya sibuk terhadap Cina. Kita harus sadar betul bahwa kita sesungguhnya sudah dikangkangi oleh yang namanya putih dan Cina. Sehingga Mas Sumi tidak boleh hanya fokus pada persoalan bagaimana Cina mengangkangi, bagaimana putih mengangkangi. Ini yang harus dijawab oleh Mas Sumi. Jadi kalau kita mau bicara oligarki selain tadi perbaikan sistem, berikutnya adalah soal aktornya, soal pelakunya. Apakah state actor, apakah kemudian non-actor actor, atau kemudian dalam istilah saya tadi yang sudah saya sebut secara sekilas tapi akan menjadi buku saya, kudeta korporasi. Karena ujung dari kudeta korporasi adalah sistem fasis. Dan sistem fasis itu adalah khilafah berbasis materialisme. Itu tantangan terbesar bagi DPP Partai Mas Sumi yang tidak difikirkan sedikit pun oleh partai-partai lain. Saya ulang ya, karena ini tantangannya terbesar ini. Luar biasa tantangannya. Tantangan terbesar bagi DPP Partai Mas Sumi dengan jajarannya adalah bagaimana menghindari sistem fasis yang ditegakkan lewat kudeta korporasi karena basisnya adalah khilafah materialisme. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.